Oke, kembali lagi bersama gua, Hul, di Zona Misteri segmen teror. Di episode segmen teror terakhir, gua pernah membawakan kasus mutilasi tersadis Setiabudi 13 yang berlokasi di Jakarta. Nah, kali ini gua nggak bosen-bosen bawakan kasus teror baru yang berasal dari Indonesia. Kasus teror kali ini bisa dibilang adalah kasus teror yang paling sadis karena korbannya itu adalah anak-anak kecil. Ya, gua bakal bahas kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Delvi kepada 7 korbannya, di mana Delvi ini melakukan aksi kejinya mencari 7 alat vital laki-laki untuk menjadikan dia sakti mandraguna seperti ayahnya. Yang lebih sadisnya dari kasus ini, para korban itu adalah anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Gak kebayang kan gimana sadisnya kasus ini? Saking ngerinya kasus ini, hakim pengadilan pun sampai menangis ketika tahu kronologi aslinya. Ya, karena salah satu korban Delvi itu dijadikan rendang di warung. Nah, gimana? Udah penasaran dengan ceritanya? Atau kalian sudah mual duluan? Gak usah lama-lama. Siapkan diri kalian baik-baik. Ambil cemilan dan siapkan posisi ternyaman. Karena kasus teror kali ini mungkin akan membuatmu trauma selamanya. Muhammad Delvi atau yang biasa dipanggil Delvi adalah pemuda yang berasal dari Riau. Dia terlihat normal seperti pemuda lainnya. Tapi siapa sangka dia adalah otak di balik kasus pembunuhan dan mutilasi yang menewaskan 7 anak laki-laki. Delvi adalah anak dari seorang dukun kondang di Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau, bernama Basri Tanjung. Basri Tanjung sendiri dianggap sebagai dukun sakti mandraguna karena ilmunya yang sangat tinggi. Basri pun dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit masyarakat desa sampai menerawang berbagai hal. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Basri Tanjung untuk meraup pundi-pundi rupiah setiap harinya. Melihat sang ayah yang berprofesi seperti itu, Delvi yang sudah lama putus sekolah sejak SMP sangat mengidolakan sosok ayahnya. Sedangkan ibunya hanya berprofesi sebagai penjual sate setiap harinya. Delvi sendiri juga punya 2 kakak kandung yang sudah pergi mengejar mimpinya keluar kota. Sebaliknya, Delvi malah terkenal sebagai anak yang pendiam, penyendiri, suka murung, dan sangat tertutup. Meskipun begitu, sang ayah sering melibatkannya dalam ritual-ritual perdukunan. Ternyata Basri beranggapan suatu saat nanti Delvi bisa mengikuti jejak karirnya sebagai dukun profesional yang sakti mandraguna. Basri beranggapan seperti itu karena kesehatan dia sudah mulai menurun. Tapi ternyata Basri memberikan syarat khusus kepada Delvi
agar menjadi dukun yang sakti mandraguna. Basri meminta Delphi untuk mengumpulkan 7 penis dari 7 anak laki-laki yang sehat dan tidak impoten, alias bisa berdiri tegak. Awalnya, Delphi merasa seperti keberatan dengan syarat itu. Tapi, karena rasa kagumnya yang begitu besar, ditambah dirinya hanya lulusan SD, akhirnya Delphi mau melakukan hal itu. Akhirnya, pada tahun 2010, ibu Delphi meninggal dunia dan ayahnya pun mulai sakit-sakitan. Basri pun pulang ke Kabupaten Bengkalis tanpa Delphi. Delphi sendiri menetap dan pindah tinggal bersama kakak pertamanya yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Di sana, aktivitas Delphi pun tak jelas. Kadang ia membantu keluarga kakaknya berjualan sate, namun tak jarang ia hanya bengong. Delphi pun mulai melakukan aksi sadisnya itu. Karena terbiasa berjualan sate di dekat rumah anak-anak calon korbannya, Delphi sampai kenal dengan orang tua korban. Korban pertama Delphi adalah anak berusia 5 tahun bernama Febrian Della. Kebetulan Delphi kenal dengan orang tua Febrian karena dulu sering mangkal di dekat rumah Febrian saat masih jualan sate. Pada bulan Januari 2013, Delphi lantas mengajak Febrian ke tempat yang sepi dan dengan tega langsung mencekiknya hingga tak bernyawa. Tak sampai di situ, Delphi juga memotong alat vital Febrian dan tubuh malangnya hanya dikubur seadanya di lokasi kejadian. 3 bulan kemudian, akhirnya Delphi pindah dan tinggal bersama kakak keduanya. Saat Delphi tinggal bersama kakak keduanya, dia sempat bekerja di depo air isi ulang. Tapi dia tidak bertahan lama karena dia hanya bisa bengong di saat jam kerja. 3 bulan kemudian, Delphi akhirnya pamit pada bosnya karena dia mau merawat ayahnya yang sedang sakit di Kabupaten Bengkalis. Akan tetapi, Delphi malah kawin lari bersama pacarnya yang bernama Dita. Saat itu mereka masih berusia 19 tahun. Delphi dan Dita akhirnya menikah siri. Namun setelah mereka menikah, Delphi ternyata ringan tangan alias suka KDRT kepada Dita. Nggak cukup itu aja. Dari pengakuannya Dita, ternyata si Delphi nggak jago dalam urusan ranjang. Akhirnya Delphi berbohong kepada Dita kalau dia harus mengumpulkan 7 penis laki-laki agar mendapatkan keperkasaan kembali. Padahal alasan aslinya Delphi untuk mewarisi kesaktian perdukunan sang ayah. Dan Dita diancam agar terus membantunya dalam menyelesaikan misi itu. Akhirnya mereka menemukan mangsa kedua, yakni pria dewasa berusia 40 tahun bernama Aci. Tapi sebelumnya Delphi meminta Dita untuk membuat penis korbannya itu berdiri. Barulah dipotong dan dibawa sama Delphi.
Sebulan kemudian, yakni di bulan Agustus 2013, Delvi mendapatkan korban ketiganya yang bernama Muhammad Hamdi Al-Iksan yang saat itu berusia 9 tahun. Nggak lama, Delvi mengajak Dita untuk tinggal bersama kakak keduanya. Di sana, Delvi mendapatkan mangsa keempatnya, anak laki-laki yang berusia 9 tahun bernama Randy Hidayat. Pada tahun 2014, Basri Tanjung akhirnya meninggal dunia dan membuat Delvi semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa dirinya layak jadi dukun sakti. Delvi akhirnya menemukan korban kelimanya bernama Muhammad Akbar. Lagi dan lagi dieksekusi dan diambil penisnya saja. Karena mulai kewalahan tanpa bantuan Dita, Delvi akhirnya mengajak temannya yang bernama Sopyan untuk membantu aksinya. Delvi pun janji akan memberikan imbalan 500.000 kepada Sopyan yang saat itu memang butuh uang. Delvi dan Sopyan akhirnya menemukan korban keenamnya, yaitu bocah laki-laki berusia 8 tahun bernama Marjevan Gea. Setelah melakukan aksinya, Sopyan lalu menagih janji si Delvi. Tapi Delvi yang tak punya uang dan hanya bisa berjanji lagi mengajak Sopyan untuk melakukan hal yang lebih gila lagi. Delvi punya ide untuk menjual daging dari para korban yang sudah dieksekusi. Pada Juli 2014, Delvi dan Sopyan menyasar 3 anak laki-laki di sebuah kolam pemancingan. Ketiga anak itu bernama Femasili Madeva, Daud, dan Mawa. Tapi karena motor yang digunakan tidak muat membawa ketiga anak itu, akhirnya Daud ditinggalkan. Kemudian Femasili berhasil dieksekusi dan dimutilasi menggunakan parang. Karena masih kerepotan, Delvi pun mengajak satu rekannya lagi bernama Diki yang ditugaskan untuk menjaga Mawa. Mawa berhasil lolos karena dia bosan menunggu terlalu lama. Diki yang tidak tahu apa-apa lantas disuruh ikut ke dalam hutan tempat di mana Femasili dimutilasi. Diki pun kaget, tapi ia dipaksa Delvi untuk bantu memasukkan potongan tubuh Femasili ke dalam 7 kantong. Setelahnya, mereka bertiga menjajakan daging itu ke warung-warung dan mengatakan jika daging itu adalah daging sapi. Sebuah warung membeli 3 kantong daging yang harganya 105.000. Sedangkan di warung yang lainnya juga membeli 3 kantong daging dengan harga 85.000. Alhasil, daging-daging itu dimasak dalam bentuk rendang dan juga sudah dikonsumsi banyak orang. Karena banyak anak-anak yang hilang dalam kurun waktu yang berdekatan, warga pun mulai mencari tahu penyebabnya. Warga pun melaporkan ke kepolisian setempat dan mulailah dilakukan penyelidikan. Akhirnya, Daud yang tidak sempat dimutilasi oleh Delvi bisa memberikan kesaksian secara rinci kepada kepolisian. Dari penuturannya Daud,
polisi akhirnya bisa menelusuri para pelaku dan sampai ke Delvi CS. Akhirnya, Delvi, Dita, Sopyan, dan Diki diadili di pengadilan dengan vonis yang berbeda-beda. Diki yang awalnya divonis 10 tahun penjara dinyatakan bebas karena tidak ikut mengeksekusi, hanya ikut memasukkan daging-daging ke kantong saja. Sedangkan Delvi, Dita, dan Sopyan divonis hukuman mati. Sidang pengadilan mereka pun digelar secara terbuka. Tapi banyak dari para hadirin, termasuk majelis hakim yang tidak kuat mendengarkan kronologi asli dari kejadian itu. Bahkan, hakim ketua sidang saat itu sampai menangis membacakan kronologinya. Nah, itulah kasus teror tentang Delvi, pemuda yang tega membunuh 7 korbannya hanya untuk diambil alat vitalnya saja demi kesaktian. Untuk tambahan, gak cuma memotong penis korbannya, tapi dia juga meminum sedikit darah dari penis yang sudah dipotong agar dia bisa sakti. Ucapan sang ayah hanya bualan belaka. Delvi bukannya jadi sakti, dia malah babak belur ketika dihajar oleh warga yang sudah marah dengan perbuatannya. Nah, kalau kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan jika jadi warga di desanya Delvi? Komen di bawah ya. Waspadalah. Dimanapun kamu berada, percayalah, dunia ini tak sesederhana yang kamu bayangkan.